Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan data analis dari brand Tuku dan juga Kopi Kenangan. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, nama saya Milani Sawalafina. Selanjutnya teman saya. Nama saya Andrean. Nama saya Tri Hapsari Agustin. Nama saya Bunarfa Bilal. Nama saya Farhan Ibrahim. Nama saya Sibar Sabila Jasmani. Oke, slide pertama akan disampaikan oleh Andrean. Kepada Andrean, dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan patch dari overview pada periode 1 Desember sampai 1 Januari 2026. Kami menganalisis percakapan digital dari dua brand kopi, yaitu Kopi Tuku dan Kopi Kenangan. Tujuan dari overview ini adalah untuk melihat gambaran gimana sih performa kedua brand berdasarkan jumlah percakapan, jangkauan audiens, dan tingkat interaksi di media digital. Nah, selama periode sebulan ini, tercatat 292 mention di berbagai platform digital. Dari jumlah ini, Kopi Tuku mendominasi dengan percakapan sebesar 226 mention, sementara Kopi Kenangan memperoleh 66 mention. Dari data ini menunjukkan bahwa Kopi Tuku lebih sering dibicarakan dan memiliki visibilitas yang lebih tinggi dibandingkan Kopi Kenangan. Sedangkan dari sisi jangkauan, percakapan mengenai kedua brand ini mampu menjangkau jutaan pengguna, serta menghasilkan interaksi yang cukup tinggi, mau itu dari like, komen, ataupun share. Kemudian hal ini dapat disimpulkan bahwa audiens tidak hanya melihat konten, namun juga aktif terlibat dalam percakapan. Jadi mungkin secara keseluruhan pada tahap overview ini bisa disimpulkan bahwa Kopi Tuku memiliki brand awareness yang lebih tinggi dibandingkan Kopi Kenangan selama periode analisis. Mungkin bisa di next slide-nya. Oke, lanjut. Di patch sentiment analysis ini bertujuan untuk kita ngelihat gimana sih persepsi publik terhadap kedua brand. Apa cenderung positif, netral, ataupun negatif. Nah, kalau kita lihat lebih rinci, Kopi Tuku di sini memiliki sentimen positif yang lebih tinggi, yaitu sebesar 135 mention atau 68,5%. Sedangkan Kopi Kenangan memiliki 62 mention positif atau sebesar 31,5%. Nah, di sini menunjukkan bahwa respon audiens terhadap Kopi Tuku cenderung lebih baik dibandingkan Kopi Kenangan. Sementara itu, dari sentimen negatif, tercatat sebanyak 28 mention dari seluruhnya itu berkaitan dengan Kopi Tuku. Namun dari jumlah ini bisa kita lihat relatif kecil, bisa disimpulkan bahwa ini tidak menunjukkan adanya krisis reputasi yang signifikan. Sebagian besar percakapan juga bersifat situasional dan tidak berulang secara masif. Mungkin pada slide ini bisa kita simpulkan bahwa citra kedua brand secara umum positif, namun Kopi Tuku memiliki keunggulan yang lebih kuat dan membangun persepsi positif di mata publik melalui strategi komunikasi dan juga positioning brand yang dilakukan. Mungkin itu aja dari slide sentiment analysis. Baik, selanjutnya ada rekapan dari Mentionlytics yang ini mengenai geografi. Jadi kedua brand ini disebutkan di beberapa negara, yang terutama di sini yang paling besar adalah Indonesia. Jadi kedua brand ini disebutkan sebesar 52% di negara Indonesia dan 27%-nya itu dari United States dan 6%-nya itu dari Kolombia. Dan 3%-nya itu dari Bulgaria dan Germany, dan selanjutnya yang 2% itu dari Kanada, Ceko, dan India. Dan untuk selain dari negaranya, dan di sini juga ada dari bahasanya, jadi kedua brand tersebut disebutkan dimension dengan beberapa bahasa. Yang pertama itu ada Indonesia sendiri yang sebesar 47%, yang kedua ada English, itu sebesar 13%. Yang selanjutnya ada Ceko dan Spanish itu sebesar 11%. Dan selanjutnya ada Slovak, itu 3%, dan Jepang sebesar 2%, dan Malaysia sebesar 2%.
Selanjutnya ada word cloud. Jadi word cloud di sini itu tuh kata-kata apa aja sih yang diucapkan oleh warganet atau netizen mengenai brand. Nah, di sini yang paling besar itu adalah kata yang paling sering diucapkan oleh warganet mengenai kedua brand tersebut. Yang bisa dilihat di sini bahwa di sini ada kata yang paling besar itu adalah kopi. Hal ini karena kedua brand merupakan brand tentang kopi. Terus juga ada tentang kopi kenangan, dan kenangan itu adalah kata yang paling besar diucapkan atau paling banyak diucapkan oleh warganet. Oke, selanjutnya saya Bonar Fabian ingin menjelaskan tentang top text di Google Analytics. Berdasarkan dari pemantauan dari kelompok kami dari bulan Desember tanggal 1 dan sampai Januari tanggal 1 terlihat grafik di top text itu tidak ada sama sekali. Jadi kedua brand tersebut sama-sama imbang, tidak ada data yang masuk. Lalu ada di web mention terlihat beberapa website dari brand Tuku dan Kopi Kenangan, yaitu Tuku mendominasi di Spotify, di website Script, dan juga di Threads. Lalu sedangkan di Kopi Kenangan itu lebih mendominasi di website Threads dengan ada 214 sekitaran segitu dengan jadi kesimpulannya adalah di kopi kenangan itu adalah paling banyak disebut di website-website terkait dibanding Tuku. Oke, terima kasih Saudara Bonar. Nah, kalau kita lihat di slide ini ya, ini nih website mention. Di slide ini nih kita bisa lihat website apa aja sih yang paling sering ngebahas atau nyebut topik yang sedang kita analisis, yaitu Tuku dan Kopi Kenangan ya. Nah, berdasarkan data di sini, platform yang muncul bukan cuma media berita aja, tapi juga platform digital populer seperti Spotify, Script, Threads, ResearchGate, terus ada Tokopedia dan Lazada. Tadi juga sempat disampaikan Bonar ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu yang paling sering mention ini kan berarti Threads ya, karena dia punya jumlah mention paling banyak dibandingkan website yang lain. Yang bisa kita simpulkan itu berarti itu percakapan soal topik ini tuh sangat aktif di media sosial. Tapi nggak cuma di media sosial aja, di sini juga eh, website e-commerce ya seperti Tokopedia dan Lazada ini menunjukkan bahwa topik Tuku dan Kopi Kenangan ini tuh juga masuk ke ranah e-commerce. Jadi bukan cuma diskusi akademik atau sekadar hiburan aja. Eh, Lalu bisa disimpulkan ya. Jadi topik ini tuh memiliki exposure yang cukup luas untuk lintas platform ya. Mulai dari media sosial, akademik hingga e-commerce. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini untuk slide selanjutnya ini adalah share of voice ya. Ini fokus ke overview. Jadi slide ini tuh menunjukkan seberapa besar porsi pembicaraan suatu brand atau topik dibandingkan dengan yang lain dalam waktu tertentu. Nah, ini kan kita jangka waktunya 1 bulan ya. Terus juga garis merah ini menunjukkan Tuku. Terus garis kuning menunjukkan Kopi Kenangan. Nah, kita bisa lihat juga di sini tuh garis merah kan lebih mendominasi, yang artinya itu Tuku ini tuh lebih mendominasi percakapan hampir di semua periode ya. Puncak share of voice di sini tuh Tuku ini terjadi di apa ini di pertengahan Desember, itu di pertengahan Desember. Mungkin Tuku bisa naik juga gara-gara dia mungkin ngadain campaign atau promo ya. Kita juga kurang tahu kalau itu. Terus juga Kopi Kenangan ini sempat naik nih. Cuman dia emang nggak mampu buat nyalip si Tuku ini kan. Berarti mungkin brand awareness-nya ini eh kurang kuat ya dibandingkan Tuku. Mungkin cukup sekian sih yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Nathan. Jadi pada
bagian share of voice atau total share and mention and sentiment. Di sini menjelaskan bahwa Tuku mendominasi total penyebutan signifikan dengan 77,4%, sementara Kopi Kenangan hanya mendapatkan 22,6%. Di slide itu juga ada namanya share of positif, yang dimana Tuku memimpin dengan 68,5% atau 135 sebutan, dibandingkan Kopi Kenangan yang hanya sebesar 31,5% atau juga 62 sebutan. Di sini juga ada namanya sentimen negatif, yang dimana seluruh sentimen negatif tercatat 100% ditunjukkan kepada Kopi Tuku, sedangkan untuk Kopi Kenangan bersih dari sentimen negatif. Dan untuk sentimen netral, di sini Tuku menguasai 94%, jauh di atas Kopi Kenangan yang hanya 6% atau 4 sebutan doang. Di sini pada slide berikutnya yaitu share of voice, yaitu total mention per weekday. Di sini menunjukkan bahwa Tuku tetap unggul dalam volume harian dengan total penyebutan sebanyak 226 sebutan atau 77,4%, jauh melampaui Kopi Kenangan yang hanya mengumpulkan 66 sebutan atau 22,6%. Meskipun grafik visualnya secara tidak terperinci dalam angka per harian, data ini menegaskan bahwa skala mingguan Tuku memiliki visibilitas yang jauh lebih tinggi dan konsisten di media sosial maupun di dalam web dibandingkan kompetitor lainnya dalam periode tersebut. Selanjutnya di slide ini itu adalah share of voice yang dimana kita bisa melihat menunjukkan dari negara mana saja yang paling banyak menyebutkan brand Tuku dan Kopi Kenangan. Di sini terlihat bahwa di Indonesia menjadi wilayah intensitas mention tertinggi karena mungkin brand Tuku dan Kopi Kenangan ini tersebut adalah berasal dari Indonesia. Lalu bagian negara lainnya itu Amerika dan beberapa negara lainnya itu memiliki intensitas terendah karena mungkin Tuku dan Kopi Kenangan ini tidak menjadi brand internasional seperti itu. Lalu slide selanjutnya itu ada media share yang dimana slide ini menjelaskan menunjukkan platform mana yang paling banyak membicarakan brand Kopi Kenangan maupun itu Tuku. Di sini kita bisa lihat di others itu sebesar 40,4, yang artinya pembahasannya itu tidak hanya terjadi di media sosial utama tetapi juga seperti ada platform atau forum lainnya, forum atau aplikasi lainnya yang membicarakan suatu brand tersebut. Lalu ada di bagian website itu sebesar 20,2%. Di sini lumayan cukup banyak karena pembahasannya mungkin muncul di artikel atau media online. Lalu ada YouTube itu sebesar 16,1%, lalu ada Facebook yaitu sebesar 13,0% dan Twitter sebanyak 10,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pembicaraan brand tersebut tersebar di platform, tidak hanya di satu media platform media sosial aja. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah engagement analysis. Engagement analysis ini menampilkan bentuk keterlibatan antara audiens terhadap isu atau percakapan digital yang membahas antara Tuku dan juga Kopi Kenangan selama periode 1 Desember sampai dengan 1 Januari. Bisa dilihat dari data yang ada bahwa engagement yang paling tinggi adalah dimenangkan oleh likes yang itu sejumlah 7.500 likes. Hal ini menunjukkan audiens merespon isu secara cepat dan juga tanpa keterlibatan yang mendalam. Dalam konteks budaya cyber, like sendiri mempresentasikan rasa persetujuan atau bisa juga seseorang merasa relate dengan isu yang ada, atau bisa jadi orang itu hanya mengikuti tren atau arus opini yang ada. Selanjutnya itu ada share yaitu sebesar 839
Share ini adalah interaksi yang menunjukkan kesadaran diri dari audiens dalam menyebarkan isu ke dalam lingkar sosial mereka sehingga memperluas jangkauan yang ada. Dan yang terakhir ada komen, yaitu sebesar 466. Meskipun berada di kuantitas yang paling kecil, komen sendiri memiliki kualitatif yang tinggi karena mencerminkan keterlibatan audiens yang lebih aktif dan reflektif. Dan secara keseluruhan ini didominasi oleh partisipasi yang bersifat reaktif dan emosional. Dalam hal ini harus ada disampaikan bahwa reputasi brand ini di ruang digital tidak hanya berdasarkan isu-isu atau isu-isu itu sendiri, tetapi juga dinamika partisipasi audiens yang masif, cepat, dan saling terhubung antara lintas platform. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.